Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Dewi Suryani dengan NIM 2000-2010, Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Kali ini saya akan menganalisis tentang konsep dasar Public Relation. Public Relation sebagai satu mata kuliah yang wajib diambil dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan. Sebenarnya memberikan dampak tidak hanya ketika bekerja di organisasi manapun, tapi konsep kehidupan public relation itu bisa dibawa dalam kehidupan personal. Artinya tahap demi tahap, proses, bagian, tujuan, dan syarat perilaku dari seorang public relation ketika dimanfaatkan menjadi bagian dalam diri. Ini sebenarnya menjadi kunci sukses untuk melakukan apapun bentuknya kehidupan. Kita coba lihat konsep. Ada 4 istilah yang muncul dan sering dianggap sama oleh sebagian orang. Maka konsepnya sangat berbeda. Istilahnya apa saja? Ada marketing, ada advertising, ada branding, dan ada public relation. Ini dicontohkan dalam satu konsep sederhana ketika ingin memiliki satu hubungan dengan lawan jenis. Konsep marketing. Marketing pada prinsipnya istilahnya orang sekarang itu pemasaran. Merupakan sebuah proses membuat masyarakat atau orang lain tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan atau dari kita. Ketika ingin memperkenalkan itu kepada mereka, untuk melakukan proses yang lebih panjang, dan biasanya kalau organisasi, mereka melakukan riset pasar namanya. Melakukan analisis pencarian pelanggan yang ideal. Dan pemasaran dalam istilah orang kita itu dimulai dari proses pengembangan produk. Metode distribusi, melakukan penjualan produk atau jasa. Terakhir barangkali pengiklanan. Marketing fokusnya lebih meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual. Selanjutnya itu advertising. Dilihat dari istilahnya, itu sebuah penyajian materi atau pesan, bentuk komunikasi sebuah lembaga organisasi kepada masyarakat, kepada publiknya. Namun penyajian materi atau pesan ini dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa persuasif. Advertising ini biasanya dapat diartikan sebagai jasa pengiklanan dengan tujuan utamanya untuk mempromosikan sebuah produk, barang, ataupun jasa yang sedang dijual oleh perusahaan. Selanjutnya ada branding. Branding kini konsepnya juga beralih dan berkembang menjadi citra, kredibilitas, karakter, kesan, juga persepsi dan anggapan di benak konsumen. Branding jika dibayangkan dalam konsep keseharian, ada manfaat untuk apa? Untuk meyakinkan orang dalam dunia kerja. Ilmu marketing. Ilmu marketing perlu dalam proses meyakinkan orang lain untuk mengetahui siapa Anda. Advertising, mengiklankan diri Anda sehingga orang lain tahu betul diri Anda. Dan yang terakhir, jika mereka sudah mengerti, maka branding Anda akan muncul dengan sendirinya sehingga bisa langsung ditangkap oleh orang yang menjadi sasaran Anda tadi dalam dunia kerja. Nah, yang terakhir ada public relation. PR ini merupakan satu kesatuan dari 4 konsep tadi. Semuanya sudah bergabung di dalam PR, public relation. Public relation ini adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Terutama tercapainya mutual understanding, saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Adapun fungsi dari PR ini, kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh itikat baik, kepercayaan, dan saling adanya pengertian serta citra yang baik dari publik atau juga masyarakat pada umumnya. Mempunyai sasaran untuk dapat menciptakan opini publik yang dapat diterima serta juga dapat menguntungkan semua publik.
usaha dalam menciptakan hubungan yang harmonis di antara organisasi atau juga perusahaan dengan publiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa public relation tersebut lebih berorientasi kepada pihak perusahaan untuk dapat membangun citra positif bagi suatu perusahaan, serta juga hasil yang lebih baik dari sebelumnya, dikarenakan mendapatkan opini serta juga kritik dari konsumen. Jadi sudah bisa dibayangkan profesi public relation ini seperti apa. PR merupakan penghubung perusahaan atau organisasi dengan masyarakat, sehingga sering disebut sebagai humas, yang merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Dalam konsep umum public relation ini perlu diketahui bahwa suatu proses yang sangat terkenal dari Mertens yang mengindikasikan 4 step. RISE ini merupakan singkatan RICE. R untuk research, I untuk action, C untuk communication, dan I untuk evaluation. Pekerjaan seorang public relation officer atau apapun istilahnya, artinya pelaku-pelaku di sebuah lembaga, di setiap organisasi, pekerjaannya amat sangat tidak mudah. Bahkan besar kecilnya sebuah lembaga, hidup matinya sebuah lembaga sangat ditentukan oleh seberapa hebatnya PR, public relation, yang ada di organisasi tersebut. Artinya kalau dibawakan diri sendiri secara personal, hebatnya Anda sangat ditentukan seberapa piawainya ilmu PR yang ada dalam diri Anda. Seberapa kerennya ke-PR-an Anda. Karena memang banyak kegiatannya, tidak sedikit. Maka di negara-negara bukan negara berkembang lagi, tapi negara maju yang sangat besar. Posisi daripada PR ini itu selevel dengan pimpinan tertinggi. Agak sedikit berbeda yang berkembang di Indonesia. Humas, baru bagian. Jadi terletak di bagian yang kecil, sehingga pekerjaannya juga dianggap kecil. Tapi kalau public relation itu hampir satu level dengan pimpinan tertinggi. Contohnya, sebagai lembaga pendidikan misalnya di kampus ini, ada satu data yang diperoleh, contohnya bahwa lulusan kita diterima 20% di dunia kerja. Ini pertanyaan besar bukan? 80%-nya kemana? Berarti kalau hanya sekedar mahasiswa, publik internalnya hanya dosen, hanya pegawai, ketua jurusan, dekan, wakil dekan, sampai ke rektor. Itu kadang-kadang hanya berpikir, tapi kalau PR harus memikirkan dengan mengumpulkan fakta dan data-data yang empirit. Apa ini? Kenapa hanya 20%? Ada masalah apa? Maka dilakukan yang pertama, research, penelitian lapangan untuk menemukan bagaimana data-data akurat. Berarti apa yang bisa dilakukan? Mendatangi industri salah satunya. Mendatangi industri untuk menemukan data. Misalnya, perusahaan A. Kenapa perusahaan A ini tidak menerima lulusan dari lembaga kita? Ada masalah apa? Itu diulik berkali-kali sampai menemukan data. Ternyata misal, kemampuan bahasa Inggris lulusan kita rendah. Kemampuan berbicara atau public speaking kita rendah. Berarti ada dua masalah meski diperoleh bahwa secara akademik IPK dan IP mahasiswa kita bisa sampai 4 misal. Tapi ketika bahasa Inggris dan kemampuan meyakinkan orang lain atau kemampuan public speaking atau kemampuan negosiasinya rendah, sementara perusahaan atau lembaga itu, tempat kita yang seharusnya dia bisa terima, justru menuntut itu. Maka ini adalah sebuah kesalahan fatal. So what will we do? Seharusnya lulusan itu dibalik jadi 80% diterima. Berarti kemampuan bahasa Inggrisnya dibenahi dan kemampuan speakingnya juga diperbaiki. Strateginya apa?
Misal, dalam bahasa Inggris, kita tuh menambahkan mata kuliah berbahasa Inggris. Misalnya artikel dan jurnal. Bahasa Inggris yang tidak tahu, terpaksa jadi tahu. Yang tidak pernah membaca sekarang terpaksa jadi pembaca. Dan itu adalah sebuah proses pembiasaan. Kalau public speaking, ini seharusnya sudah menjadi mata kuliah wajib hampir di seluruh prodi. Kenapa? Setiap lulusan selalu diakhiri betapapun pintarnya secara akademik, selalu diakhiri dengan wawancara kerja. Dan kegagalan hampir 95% calon-calon pencari kerja baru adalah kemampuan meyakinkan orang lain atas jawabannya ketika wawancara kerjanya gagalnya. Mereka lebih banyak di sini. Apalagi misalnya yang LBTK yang ingin menghasilkan guru. Guru adalah public speaking. Dasar berpikirnya itu adalah kemampuan public speaking. Kalau calon guru tidak bisa berbicara, tidak mampu menjelaskan, tidak mampu melakukan pendekatan, intonasinya bermasalah, apa iya bisa jadi guru yang baik? Nah, ini akan ditemukan dalam bentuk research, kemudian diolah oleh para public relation dalam bentuk action. Mereka tidak cukup mengumpulkan data, tapi data dibawa untuk melakukan perubahan melalui tindakan. Selanjutnya ada communication. Yang pertama mungkin dalam bentuk bahwa syarat utama PR itu adalah kemampuan komunikasi. Tapi lebih daripada itu, maksud communication di sini adalah mengkomunikasikan data-data action. Di sini adalah mengkomunikasikan data-data action kepada semua publik internal yang terlibat untuk sampai ke mahasiswa, sehingga mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang benar. Mereka bisa memiliki kemampuan public speaking yang oke. Jadi, itulah sebagian konsep umum tentang public relation yang perlu dijadikan bahan renungan, bahwa public relation itu sebenarnya satu hal yang menjadi cikal bakal keberhasilan setiap orang dan juga menjadi nyawa di setiap lembaga. Sehingga betul, di setiap negara sekalipun, public relation menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan dari sisi penghasilan, orang-orang yang berkecimpung di dunia PR mendapatkan gaji yang tidak sedikit. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.